Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Niaga Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahasa Jepang, yaitu dengan buku panduan Mina Nihongo 1. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, saya harapkan teman-teman bisa mensubscribe channel ini agar supaya bisa terus berkembang. Men-share-nya jika dianggap bermanfaat, dan kalau ada sesuatu yang kurang paham silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita lanjut aja pembahasan Minani Honggo 1 ini diawali dengan bab 1. Untuk bab 1 kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tentang kotoba atau kosakata. Oke, untuk kotobanya di sini yang pertama ada kata watashi yang artinya saya. Kemudian watashi tachi yang artinya kami. Di situ ada bentuk tachi yang digabung dengan watashi. Nah, tachi sendiri ini adalah bentuk jama ya. Jadi karena tachi digabung dengan watashi berarti bisa diartikan dengan kami. Kemudian anata artinya kamu. Kemudian anohito artinya orang itu. Kemudian minasang artinya semua untuk orang. Kemudian titik-titik sang ini adalah merupakan akhiran yang digabung dengan nama seseorang. Nah, ini bisa berarti nanti bisa artinya bapak, ibu, emas, mbak, dan lain-lainnya. Kemudian cang juga sama, merupakan akhiran yang digabung dengan nama dari anak kecil. Bedanya kalau cang digabung dengan nama dari anak kecil. Kemudian ada titik-titik kung. Nah, ini sama akhiran juga, di mana digabung dengan nama dari anak laki-laki. Nanti bisa diartikan berarti emas ya, karena digabung dengan nama anak laki-laki. Kemudian untuk jin ini merupakan akhiran yang digabung dengan asal dari seseorang ya, bisa negara, bisa kota, dan lain-lainnya. Ini bisa diartikan jin itu adalah orang. Contohnya apa? Contohnya seperti Indonesia Jin yang berarti orang Indonesia. Kemudian untuk sensei sendiri ini bisa diartikan guru atau dokter. Jadi sensei ini sifatnya umum. Jadi ketika memanggil kepada seseorang yang kerjaannya mengajar atau kepada dokter, itu biasanya orang Jepang itu memanggilnya dengan sebutan sensei. Kemudian ada kyoshi, ini artinya guru, ini khusus ya, bedanya dengan sensei. Kalau kyoshi ini adalah merupakan panggilan kepada seseorang yang kerjaannya mengajar, yang artinya guru. Kemudian ada gakusei yang artinya siswa atau murid atau mahasiswa ya. Kemudian ada kaisaing yang artinya karyawan perusahaan. Kemudian ada saing. Nah, bedanya dengan kaisaing, ini kalau saing artinya sama, karyawan perusahaan, tapi bedanya nanti saing ini wajib digabung dengan nama perusahaannya. Contoh kayak Hori Nyugyo Saing Des ya, di situ ada Hori Nyugyo berarti nama perusahaan ya, digabung dengan Saing berarti artinya karyawan perusahaan Hori Nyugyo. Jadi Saing ini wajib digabung dengan nama perusahaannya. Kemudian ada Ginkoing artinya pegawai bank. Kemudian Isa artinya dokter. Kenkyusa artinya peneliti. Untuk halaman berikutnya, di sini ada kata denki yang artinya listrik atau lampu. Kemudian ada dare atau donata, ini artinya siapa, ya. Donata ini lebih sopan daripada kata dare.
Kemudian ada titik-titik sai. Ini merupakan akhiran untuk menyebutkan umur ya, jumlah dari umur. Ya, contohnya seperti apa? Nisai des berarti umur 2 tahun. Kemudian berikutnya ada nansai atau ikutsu ya. Ini artinya umurnya berapa gitu ya. Atau nansai desu ka gitu. Oikutsu desu ka, umurnya berapa tahun. Nah, ini kalau ikutsu ini tidak lebih sopan daripada nansai. Jadi nansai lebih sopan digunakan daripada oikutsu. Kemudian ada hai yang artinya iya. Kemudian ada iye yang artinya tidak. Kemudian shitsure desu ga yang artinya permisi. Ini merupakan awalan ketika digunakan untuk bertanya kepada seseorang. Kemudian ada onamae wa atau onamae wa nan desu ka, artinya namanya siapa gitu ya. Kemudian ada haji memaste yang artinya perkenalkan. Ini biasanya digunakan ketika mengawali dari perkenalan diri. Ini diucapkan ketika perkenalan diri pertamanya yaitu haji memaste. Kemudian ada dozo yoroshiku atau dozo yoroshiku onegai shimasu, artinya mohon bantuannya. Ini merupakan ungkapan ketika digunakan pada perkenalan diri. Kalau perkenalan itu mau selesai itu biasanya mengucapkan dozo yoroshiku onegai shimasu, artinya mohon bantuannya. Nah, itu seperti itu pembahasan untuk kotoba atau kosakata di bab pertama. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan bunponya teman-teman. Oke, semuanya teman-teman, kita masuk ke pembahasan tentang bunpo atau pola kalimat. Untuk pola kalimat nomor 1 di sini ada B1 wa B2 des. Ini merupakan kalimat positif. Kemudian di sini kita akan membahas tentang partikel wa yang di belakang B1. Jadi partikel wa ini fungsinya untuk menunjukkan adanya sebuah subjek atau pokok kalimat dari sebuah kalimat. Dan wa sendiri bisa diartikan adalah. Kemudian des ini merupakan akhiran kalimat dari kata benda atau kata sifat. Dan des ini tidak memiliki arti dan hanya sebagai penghalus dari sebuah kalimat ya. Apa maksudnya sebagai penghalus sebuah kalimat? Jadi dalam percakapan sehari-hari orang Jepang kadang desnya dihilangkan. Supaya lebih paham lagi kita masuk ke contoh kalimat yang nomor 1. Contohnya korewa hong des. Di sini ada partikel wa di depan kata kore yang artinya ini. Berarti pokok kalimatnya atau subjeknya dalam kalimat ini adalah kore. Kemudian di belakang kalimat ada des. Ini hanya sebagai akhiran kalimat dari kata benda yaitu hong ya, dan sebagai penghalus dari sebuah kalimat. Artinya ini adalah buku. Kemudian contoh berikutnya korewa hong dewa arimaseng. Nah, di sini ada kata dewa arimaseng di belakang kata hong. Berarti dewa arimaseng ini bentuk negatif dari kata des. Barusan kita telah membahas tentang des, di mana des sendiri ini tidak memiliki arti, hanya sebagai sebuah akhiran kalimat dari kata benda atau kata sifat, dan hanya sebagai penghalus sebuah kalimat ya teman-teman tadi. Jadi kalau seandainya dirubah menjadi negatif yaitu dewa arimaseng atau ja arimaseng, ini akan memiliki arti teman-teman. Dewa arimaseng dan ja arimaseng itu sendiri artinya adalah tidak atau bukan. Jadi artinya ini bukan sebuah buku. Nah, contoh yang lain supaya lebih paham lagi teman-teman. Contohnya
Kono hito wa isa des. Jadi ada partikel wa di depan kono hito. Jadi subjeknya adalah kono hito, artinya orang ini. Berarti artinya orang ini adalah dokter. Kemudian kalau dirubah menjadi negatif berarti kono hito wa isa dewa ari maseng. Orang ini bukan seorang dokter. Nah, begitu ya teman-teman ya. Untuk pola kalimat yang nomor 1, kita masuk ke pola kalimat yang nomor 2. Di sini kita akan membahas pola kalimat tentang K yang diletakkan di belakang sebuah kalimat. Jadi kalau K yang diletakkan di belakang sebuah kalimat, ini menunjukkan sebuah kalimat tanya. Dan K sendiri ini bisa diartikan apakah ataukah, dengan catatan dalam kalimat tersebut tidak ada kata tanyanya. Kata tanya itu seperti apa? Seperti nan atau nani yang artinya apakah, dare, siapa, doko, di mana, itu bisa diartikan apakah ataukah. Nah, supaya lebih jelasnya kita masuk ke contoh kalimatnya yang nomor 1. Kore wa hong desu ka? Ya, artinya ini apakah buku. Jadi ka ada artinya karena dalam kalimat ini tidak ada kata tanya. Jawabannya untuk yang positif kalau sesuai yaitu hai. Kore wa hong desu. Iya, ini adalah buku. Kalau untuk negatifnya iye korewa hong dewa ari maseng. Tidak, ini bukan sebuah buku. Jadi karena negatif, desnya dirubah menjadi dewa ari maseng atau ja ari maseng. Nah, itu begitu ya teman-teman untuk pola kalimat yang nomor 2 teman-teman. Oke, kita lanjut ke pola kalimat berikutnya ya. Oke, kita masuk ke pembahasan pola kalimat yang nomor 3. Di sini ada pola kalimat B1 wa, B2 des, B3 mo, B4 des. Yang artinya B1 adalah B2, B3 juga adalah B4. Nah, di sini kita akan membahas tentang partikel mo. Jadi partikel mo adalah sebuah partikel yang fungsinya untuk membandingkan dua benda atau dua subjek dalam sebuah kalimat atau lebih yang memiliki persamaan. Jadi subjek yang pada kalimat pertama dengan subjek yang pada kalimat kedua itu memiliki sebuah persamaan ya. Jadi itu partikel mo ini bisa diartikan dengan kata juga dalam bahasa Indonesia. Dan nanti posisinya partikel mo ini diletakkan atau menggantikan partikel wa pada subjek yang berada di subjek yang nomor 2-nya teman-teman. Jadi kalau di pola kalimat ini berarti nanti wa diletakkan di depan B3 atau benda nomor 3. Jadi benda yang disandingkan memiliki persamaan dengan subjek yang pertama itu nanti wa-nya dirubah dengan mo yang artinya juga atau pun. Sama dalam bahasa Indonesia itu seperti itu ya. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh kalimatnya. Untuk nomor 1, sari sang wa kai saing des. Nah, di sini ada kata sari sang ya. Kemudian watashi mo kai saing des. Jadi pada kalimat pertama subjeknya adalah sari ya. Kemudian pada kalimat kedua subjeknya adalah watashi. Jadi watashi ini memiliki persamaan dengan subjek yang pertama yaitu sari. Yaitu memiliki persamaan sama-sama sebagai karyawan perusahaan. Kemudian partikel wa-nya yang di subjek keduanya yaitu di watashi itu diganti dengan
mo, ya. Partikel wa-nya diganti dengan mo karena memiliki persamaan dengan subjek yang pertama yaitu Sari, ya. Jadi artinya saudara Sari adalah karyawan perusahaan, saya juga sebagai karyawan perusahaan. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita masuk ke pola contoh kalimat yang nomor 2. Ano hito wa isa desu. Kono hito mo isa desu. Nah, untuk subjek pada kalimat pertama yaitu ano hito yang ditandai dengan wa, ya. Untuk subjek yang pada kalimat kedua yaitu kono hito. Jadi kono hito ini memiliki persamaan dengan subjek yang pertama yaitu ano hito, yaitu sama-sama sebagai seorang dokter. Makanya partikel wa-nya dirubah menjadi mo sebagai bentuk yang menunjukkan sebuah persamaan. Jadi artinya orang ini adalah dokter. Salah ya. Orang itu adalah dokter. Orang ini juga seorang dokter, ya. Jadi kono hito, ya, subjek yang kedua itu memiliki persamaan dengan subjek yang pertama yaitu ano hito, yaitu sama-sama sebagai isa, ya. Nah, itu seperti itu ya teman-teman untuk pola kalimat yang nomor 3. Intinya partikel mo ini fungsinya untuk membandingkan dua benda atau lebih yang memiliki sebuah persamaan. Artinya partikel mo sendiri itu adalah bisa diartikan dengan juga ataupun dalam bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke pola kalimat berikutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan pola kalimat yang nomor 4. Di sini ada pola kalimat B1 no, B2. Nah, di sini kita akan membahas tentang partikel no. Jadi, partikel no ini fungsinya untuk menunjukkan sebuah kalimat kepemilikan. Kemudian no ini nanti bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia milik atau titik-titiknya, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pola kalimatnya teman-teman, seperti apa sih kalimat kepemilikan dalam bahasa Indonesia? Contohnya apa? Dalam bahasa Indonesia, buku saya, ya, teman saya. Berarti buku itu sebagai benda yang dimiliki, saya sebagai pemiliknya. Kemudian teman sebagai yang dimiliki, saya sebagai pemiliknya. Jadi kalau diperhatikan dalam bahasa Indonesia itu benda dulu kemudian pemilik, atau B benda plus pemilik atau P. Jadi rumusnya dalam bahasa Indonesia itu B atau B plus P gitu ya. Benda dulu kemudian pemiliknya. Nah, jadi dalam bahasa Jepang seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Jepang itu akan selalu terbalik dengan bahasa Indonesia, ya. Contohnya tadi buku saya dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi buku sebagai bendanya, saya sebagai pemiliknya. Dalam bahasa Jepang itu nanti diartikan, kalau diartikan ke dalam bahasa Jepang dibalik. Jadi seperti apa? Saya buku, ya. Nah, seperti yang akan dibahas kita sekarang ini, nanti dalam bahasa Jepang rumusnya, ya, sebagai kalimat kepemilikan yaitu pemilik kemudian ditambah partikel no ditambah benda. Pemilik plus no plus benda atau benda yang dimilikinya. Itu sebagai rumus kalimat kepemilikan dalam bahasa Jepang. Supaya lebih jelasnya, kita masuk ke contoh yang nomor 1, teman-teman. Nomor 1, di sini ada sebuah kalimat.
Watashi no hon wa kore desu. Nah, di situ ada no yang diletakkan di antara watashi dan hong. Watashi artinya saya, hong artinya buku. Nah, berarti no sebagai penunjuk adanya sebuah kepemilikan. Artinya kalimat ini adalah buku saya yang yang ini. Jadi watashi sebagai pemilik P, kemudian hong yaitu sebagai kepemilikan atau benda yaitu B. Jadi P plus no plus B ya. Nah, supaya lebih jelasnya contoh yang lainnya seperti apa? Contohnya umpamanya imoto no kutsu wa atarashi desu umpamanya ya. Di situ ada imoto. Imoto yang artinya adik-adik perempuan, adik perempuan saya. Terus kemudian digabung dengan no kutsu yang artinya sepatu. Berarti imoto sebagai pemilik ya. Kutsu yang artinya sepatu itu berarti benda yang dimilikinya digabung dengan partikel no yang menunjukkan sebuah kepemilikan. Imoto no kutsu wa atarashi desu. Jadi artinya sepatu adik saya baru atau sepatunya adik baru. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi kebetulan dalam kalimat ini pemiliknya itu adalah keterangan dari kata orang, pengganti dari kata orang. Nah, bagaimana kalau benda dengan benda? Nah, rumusnya yaitu benda yang diterangkan plus no plus benda yang menerangkan. Jadi benda yang menerangkan ini merupakan bagian dari benda yang diterangkan. Ya, supaya lebih jelasnya yang nomor 2 teman-teman. Sani-san wa nihongo no sensei desu. Nah, di situ ada nihongo ya, nihongo yang artinya bahasa Jepang digabung dengan partikel no kemudian sensei. Kemudian nihongo ini berarti yang diterangkan, sensei merupakan benda yang menerangkan dan sensei ini berarti bagian dari nihongo. Artinya berarti kalimat ini adalah saudara Sani adalah guru bahasa Jepang. Nah, supaya lebih jelasnya kita masuk ke yang nomor 3. Kore wa komputa no hong desu. Di sini ada komputa yang artinya komputer, hong yang artinya buku, digabung dengan partikel no. Ya, jadi komputa ini berarti benda yang diterangkan. Kemudian hong atau buku ini berarti benda yang menerangkan. Dan hong ini berarti merupakan bagian dari komputa. Nah, kalimat ini artinya berarti seperti apa? Ini adalah buku komputer. Jadi buku ini menerang atau benda yang menerangkan ya dari sebuah komputer atau buku bagian dari komputer. Nah, itu seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Kalau ada yang kurang paham, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Dan kalau dianggap bermanfaat, silakan teman-teman juga bisa men-share-nya ya. Oke, untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Oke, semuanya, terima kasih.